Shalom, pada kesempatan ini Torah 30 menit akan membahas mengenai 1260 hari yang tertulis di Kitab Wahyu. Apa yang kami sampaikan, bukanlah suatu kesimpulan, ataupun jawaban dari Torah 30 menit. Tetapi kami berusaha memaparkan apa yang ada di Alkitab. Dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang baru berdasarkan kebenarannya. Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Mari kita perhatikan kata, selama 10 hari. Pertanyaannya adalah, apakah ini adalah makna yang sesungguhnya? Yaitu benar-benar 10 hari? Atau hanya makna kiasan? Bila makna kiasan, apakah makna yang terkandung di dalamnya? Di ayat manakah kita dapatkan simbol dari 10 hari? Matius pasal 12 ayat 40 berkata, "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Apakah arti 3 hari 3 malam adalah makna kiasan? Bila makna kiasan, apakah makna yang terkandung di dalamnya? Di ayat manakah kita dapatkan simbol dari 3 hari dan 3 malam? Bila makna sebenarnya, maka Yehusya Kristus akan bangkit dari kematiannya setelah 3 dikali 12, ditambah 3 dikali 12, yaitu 72 jam. Wahyu pasal 9 ayat 15 berkata, "Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia." Ayat ini sangatlah jelas, bahwa ada suatu masa yang sudah ditentukan waktunya, baik jam, hari, bulan dan tahun, untuk membunuh atau melenyapkan sepertiga dari penduduk bumi, sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan Yehusha kepada Rasul Yohanes. Torah 30 menit mempunyai pandangan, bahwa ayat di dalam Alkitab yang membahas mengenai waktu, baik itu suatu tanggal, ataupun lamanya, adalah makna yang sebenarnya dengan perhitungan yang tepat. Mari kita lihat Wahyu pasal 11 ayat 2. Akan ada suatu masa sulit di kota suci, selama 42 bulan. Menarik sekali Wahyu pasal 11 ayat 3, kembali menjelaskan suatu masa yang sama dengan ayat 2. Tetapi dengan satuan yang berbeda. Ayat kedua dengan satuan bulan, ayat ketiga dengan satuan hari. Jelas ayat ketiga hendak menegaskan, bahwa 42 bulan yang dimaksudkan adalah, selama 1260 hari. Mengapa penyebutan selama 42 bulan harus diulang dengan satuan yang berbeda? Apakah ada pesan yang tersirat untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman? Kalender Gregorian adalah kalender yang umum digunakan saat ini. Merupakan kalender bangsa Romawi yang diperkenalkan secara umum oleh Roma Katolik. Kalender Gregorian melihat matahari sebagai pusat, bumi dan bulan yang mengelilinginya. Lamanya bumi mengelilingi matahari, adalah 365,4 hari. Inilah dasar perhitungan 1 tahun. Di mana setiap 4 tahun sekali, akan ada penambahan 1 hari di bulan Februari.
Sekarang kita lihat perhitungan tahun dan hari pada Wahyu pasal 11 ayat 2 dan 3. 42 bulan, atau 3 tahun 6 bulan, atau 3,5 tahun, atau sama dengan 1260 hari. 1260 hari dibagi 42 bulan, sama dengan 30 hari. Artinya setiap bulan, lamanya adalah 30 hari. Kita bandingkan dengan perhitungan pada kalender Gregorian. Bila kita bagi 1260 dengan 365 seperempat hari, maka total tahunnya kurang dari 3,5 tahun. Atau 3,5 tahun dikali 365 seperempat hari, maka jumlahnya adalah 1278,375 hari. Jadi kita memiliki perbedaan antara perhitungan kalender Gregorian dengan Alkitab. Apakah perbedaan harinya signifikan? Bila 10 hari, masa kesusahan jemaat Smyrna diperhitungkan sangat penting, maka perbedaan lebih dari 10 hari, menjadi hal yang harus dipelajari lebih lanjut, dan tidak bisa dianggap remeh. 1290 hari dan 1335 hari. Daniel pasal 12 ayat 11, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Ayat 12, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Bila 1 bulan adalah 30 hari di setiap bulannya, maka perhitungan 1290 hari, dan 1335 hari, menjadi tepat 43 bulan, dan 44,5 bulan. Matahari dan bulan berhenti. Yosua pasal 10 ayat 12 berkata, lalu Yosua berbicara kepada Yahua pada hari Yahua menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Torah 30 menit percaya bahwa ayat di atas berbicara mengenai kejadian sebenarnya dan bukan makna kiasan. Bila benar demikian, mengapa matahari dan bulan berhenti bergerak atau berputar? Berputar terhadap apa? Bumi. Apakah bumi tempat manusia ciptaan Yahuwa Eloha berada sebagai pusat, bukan matahari? Jadi matahari dan bulanlah yang berputar mengelilinginya. Jika bumi yang berhenti bergerak atau berputar, dan matahari dan bulan seakan-akan yang berhenti, maka bumi secara teori akan terjadi suatu masalah besar, yaitu gravitasi. Torah 30 menit tidak mengatakan bahwa kami mengetahui jawaban pastinya, ataupun dasar-dasar yang bisa diberikan untuk jawaban tertentu. Hal yang kami bahas saat ini, memang sangatlah menarik untuk dimengerti, khususnya bagi orang-orang yang tertarik, untuk mengerti lebih dalam mengenai Alkitab dan akhir zaman. Kami sangatlah terbuka untuk setiap masukan-masukan positif. Kami percaya, setiap perbedaan akan memberikan tambahan wawasan, baik kepada kami, dan juga kepada pembaca. Hopefully you'll be blessed by this teaching. And please subscribe, like and give a positive comment. Yahusha bless us all.